Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita tentang kebijakan pembangunan wilayah. Ya, kali ini kita membahas tentang bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam suatu sistem perencanaan pembangunan di daerah. Proses pengambilan keputusan tentu berkaitan dengan penentuan prioritas dan strategi pembangunan daerah. Dari prioritas dan strategi itu, maka proses pengambilan keputusan itu dapat dilakukan. Sebab proses pengambilan keputusan itu karakteristiknya, dinamikanya, urgensinya itu tentu dengan memperhatikan prioritas dan strategi pembangunan di suatu daerah. Tujuan akhir dari pengambilan keputusan adalah memilih, choice, memilih strategi mana yang terbaik untuk mengelola sumber daya daerah. Untuk apa? Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memantapkan kemandirian daerah. Jadi ada dua hal pokok di sini. Pertama adalah untuk social welfare, kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah agar daerah itu menjadi mandiri atau disebut dengan kemandirian daerah. Membangun sinergi antara rencana pembangunan ekonomi makro nasional, desa, kabupaten, provinsi secara regional. Jadi bagaimana mengintegrasikan pembangunan ekonomi makro dalam skala nasional dengan desa atau kabupaten, provinsi secara regional. Kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana mekanisme pembiayaan pembangunan. Jadi dari pengambilan keputusan tadi sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme pembiayaannya. Mekanisme pembiayaan pembangunan pertama yang harus diperhatikan adalah pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah. Apa saja sumber-sumber pendapatan atau penerimaan daerah yang bisa dikelola, bisa dikembangkan, yang menjadi otoritas daerah. Dia disebut dengan sumber-sumber pendapatan daerah atau disebut dengan pendapatan asli daerah. Jadi pendapatan daerah itu bisa bersumber dari atas, dari pembagian alokasi pemerintah pusat, dan dari pendapatan asli sumber daya yang ada di daerah itu. Kemudian yang kedua, penentuan prioritas pengelolaan daerah. Jadi dari mengelola sumber-sumber penerimaan daerah itu juga harus dipilih mana yang menjadi prioritas pengeluaran daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah itu apa saja? Pertama, pendapatan asli daerah, PAD. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu adalah tentu pendapatan yang murni berasal dari daerah itu, yang dikelola oleh pemerintah daerah dan bersumber dari sumber alam yang ada di daerah itu. Kemudian bantuan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan pusat dan daerah. Apa saja itu? Antara lain penerimaan PBB, dan biaya perolehan hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya yang disebut dengan bagi hasil sumber daya alam. Dia masuk dalam dana alokasi umum yang berasal dari pajak
ya. Dan kemudian dana alokasi khusus contohnya adalah yang disebut dengan dana reboisasi. Ya. Jadi bantuan dari pemerintah pusat ini dalam bentuk dana perimbangannya jenisnya seperti ini. Ya. Kemudian ada pinjaman daerah. Daerah dapat mencari sumber dana dalam bentuk pinjaman. Pinjaman-pinjaman ini tentu ya atas persetujuan dan izin dari pemerintah pusat. Kemudian penerimaan lain yang sah. Ya, jadi penerimaan lain yang sah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Bisa misalnya dari CSR atau sumber-sumber lain. Prinsip dasar pengelolaan dan pembangunan itu ya ini adalah prinsip-prinsip yang umum dalam suatu corporate social responsibility tadi yang menyangkut CSR dan juga menyangkut corporate government, ya, bagaimana penata laksanaan pemerintahan yang baik, ya, itu menjadi dasar-dasar pengelolaan dan pembangunan yang dilakukan. Ya. Tadi sudah saya sampaikan. Salah satu sumber penerima daerah yang penting itu adalah corporate social responsibility. Ini nampaknya daerah-daerah tertentu yang banyak melibatkan alokasi perusahaan-perusahaan multinasional di suatu daerah wilayah, ya, dia harus mengembangkan social corporate responsibility (CSR-nya). Ya. Ini juga salah satu sumber yang menjadi sumber pendapatan daerah. Jadi dari sini kemudian kita kembangkan yang disebut dengan prinsip dasar pengelolaan dana pembangunan yang harus suka tidak suka, mau tidak mau harus menjadi landasan dasar dalam pengelolaan pembangunan. Apa itu? Pertama adalah transparansi, keterbukaan. Jadi tidak ada yang tidak dilaporkan, harus terbuka, tercatat. Terbuka ini adalah tercatat, terlaporkan, ya. Semuanya dibukukan dengan baik, tidak ada yang disembunyikan, dibuka informasinya, ya. Kemudian yang kedua adalah ya dibangunnya partisipasi, ya, participation, ya, dari semua pihak untuk melihat, memantau dan juga bersama-sama mengembangkan dana pembangunan ini. Yang ketiga, tepat waktu dan langsung. Ya, jadi tepat waktu dan langsung ini menjadi penting karena kalau dia tidak tepat waktu akan mengganggu jadwal pembangunan lainnya. Akan terjadi keterlambatan pembangunan yang akan merugikan masyarakat. Dan langsung ini untuk agar mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pengelolaan dana pembangunan ini. Ya. Jadi disebut juga dengan istilah quick disbursement, ya, tepat waktu dan langsung. Yang keempat, dapat dipertanggungjawabkan, accountability-nya harus kuat. Ya, dapat dipertanggungjawabkan itu artinya dia ya harus dapat dibuktikan kebenarannya. Ya, dia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Ya, bentuk pertanggungjawabannya itu tentu ya accountability-nya itu dengan suatu sistem keuangan yang baik, dengan prinsip-prinsip keuangan yang berlaku secara umum. Yang kelima adalah berkelanjutan, sustainability. Jadi keberlanjutan ini penting sekali. Jangan memikirkan hanya 1 tahun anggaran, tapi bagaimana tahun berikutnya, bagaimana 5 tahun berikutnya, bagaimana 10 tahun berikutnya. Harus sustain, ya, disebut dengan berkelanjutan. Yang keenam, sederhana dapat dilaksanakan. Jadi very simple, ya, simplicity, ya. Simplicity ini penting supaya prosesnya berjalan dengan baik, ya, sederhana, dapat dilaksanakan, tidak berbelit-belit,
ya. Sehingga kalau dia berbelit-belit menjadi lambat dan akhirnya memakan waktu yang lebih lama lagi. Yang ketujuh, mengembangkan potensi lokal. Local and decentralization. Jadi kita kembangkan potensi lokal yang ada untuk agar pembangunan itu dapat berjalan dengan baik. Ya. Nah, inilah kuliah tambahan saya ya berkaitan dengan kebijakan wilayah ya yang merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dengan dua pertemuan sebelumnya dari kuliah ini untuk nanti dapat didiskusikan lebih lanjut dan menjadi bahan yang rujukan saudara untuk memperdalam lebih luas lagi sesuai dengan referensi yang ada. Dan kemudian saya mengharapkan juga ini dapat saudara buat intisarinya, poin-poin pentingnya ya, yang menjadi rangkuman kuliah kita ya pada semester ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.